Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Hanif Hananetio. Saya dari Universitas Yatsi Madani, Fakultas Teknologi dan Bisnis, dan prodi saya yaitu Ilmu Komputer dengan NIM 230506669. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman mobile, yaitu ini tugas tambahan sebagai pengganti kehadiran saya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke halaman yang pertama. Nah, di sini ada tujuan pembahasan. Nah, tujuan pembahasan yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan karakteristik aplikasi mobile. Nah, terus juga ada membedakan Android, iOS, native, dan cross-platform. Terus juga ada memahami UI UX, navigasi, state, from, API, dan database. Mengetahui keamanan, testing, performa, serta deployment. Nah, terus aplikasi mobile juga yang bagus berjalan itu bukan hanya berjalan, tetapi juga bisa mudah, cepat, aman, dan bermanfaat. Nah, mungkin teman-teman belum ada yang tahu nih pemrograman itu mobile apa, aplikasi mobile apa, Android itu apa, iOS itu apa, native itu apa, dan cross platform itu apa. Nah, nanti di sini bakal saya bahas satu persatu. Oke, lanjut. Nah, yang pertama, apa sih pemrograman mobile? Nah, pemrograman ini proses membuat aplikasi untuk smartphone dan tablet. Sebelumnya, teman-teman kan pasti punya nih HP, tablet atau iPad atau tablet lah intinya. Nah, mereka itu kan pasti mempunyai aplikasi ya. Nah, di sini juga ada contohnya nih, kayak WhatsApp, Gojek, Shopee, Traveloka, Google Maps, dan masih banyak lainnya ya, kayak ada dari game, ada Mobile Legend, ada PUBG, ada eFootball dan lain sebagainya lah. Nah, di sini juga fokusnya itu bukan cuma kode tapi juga kebutuhan pengguna. Nah, kan kebutuhan pengguna ini kan kayak pasti masing-masing ada yang butuhnya masing-masing lah. Ada yang suka main game, ya downloadnya game. Ada yang suka misalnya belanja, downloadnya pasti Shopee atau TikTok gitu kan. Kalau misalnya untuk sosial media ada Instagram, ada WhatsApp dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, karakteristik mobile itu yang jelas layarnya kecil. Nah, informasinya itu harus ringkas dan fokus. Interaksinya itu sentuh, tombol harus cukup besar dan mudah ditekan. Koneksinya tidak stabil. Aplikasi perlu menangani offline atau error. Baterai dan memori terbatas. Nah, aplikasinya itu yang jelas harus ringan. Mobile itu berarti cepat dipakai, mudah dipahami, dan tetap nyaman pada perangkat terbatas. Nah, karakteristik mobile juga yang jelas itu mudah dibawa kemana-mana sih. Karena mobile itu kan ya bisa disebut handphone atau iPad segala macem lah. Dan itu kita bisa bawa kemana aja gitu. Tiap hari kita pasti make, dan tidak dipungkiri sekarang semuanya pasti memakai aplikasi mobile. Nah, di sini ada Android dan iOS. Android ini biasanya digunakan oleh banyak merek dan variasi perangkat. Kalau iOS ini hanya digunakan pada iPhone dan iPad dalam ekosistem Apple. Android ini sering diuji dengan emulator atau ponsel langsung. Perbedaan platform mempengaruhi desain, testing, dan publikasi. Nah, kalau Android ini digunainnya banyak merek ya, hampir kayak seperti misalnya nih Samsung itu Android, Xiaomi Android, misalnya Realme, ada juga Vivo atau Oppo dan lain sebagainya. Nah, kalau iOS itu khusus digunakan sama iPhone dan iPad saja. Pokoknya yang dia tuh pokoknya segala sistem Apple itu ekosistemnya itu pasti menggunakan iOS. Oke, nah target penggunanya juga menentukan platform utama yang perlu diprioritaskan. Nah, di sini ada native versus closed platform. Native ini dibuat khusus atau untuk Android atau iOS. Android native, Kotlin atau Java, iOS native, Swift. Cross platform satu kode untuk banyak platform. Contoh cross platform Flutter dan React Native. Nah, kalau React Native ini jadi dia tuh bisa membuat aplikasi untuk iOS dan untuk Android juga. Nah, terus kalau misalnya Android native ya biasanya Kotlin atau Java doang. Kalau iOS native ya bisa Swift gitu. Nah, kalian juga harus memilih teknologinya berdasarkan kebutuhan aplikasi, kemampuan tim, dan target penggunanya nih teman-teman gitu. Nah, arsitektur aplikasi mobile. Nah, di sini ada di tampilan ya. Di tampilan tuh pasti jelas lah teman-teman. Kalau misalnya tampilan itu pasti ada halaman, tombol, form navigasi, dan komponen visual. Komponen visual ini ya kayak misalnya teman-teman melihat nih
terlihatnya aplikasi itu seperti apa, misalnya ada gambar apa atau apa. Nah, itu komponen visual itu seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada logika, terusnya logika, validasi, proses data, aturan aplikasi, dan state. Nah, aturan aplikasi ini misalnya kayak kalian ini harus mengikuti anjuran anjuran atau aturan-aturan yang ada di aplikasi tersebut. Nah, di situ juga ada proses validasi. Biasanya validasi itu ketika kalian memasukkan akun, benarkah ini akun kalian atau bukan. Nah, proses data itu ketika kalian memasukkan itu datanya benar atau tidak gitu. Nah, data ini ada penyimpanan lokal, database, dan model data. Penyimpanan lokal itu seperti ya teman-teman pasti di HP-nya sendiri, di HP atau di gadgetnya teman-teman masing-masing pasti ada kan. Kayak misalnya ya penyimpanan lokal, storage untuk ukuran aplikasi-aplikasi itu pasti ada. Nah, terus layanan ada API, autentikasi cloud, dan notifikasi. Nah, kalau cloud sendiri ini tuh biasanya kayak untuk mencandangkan nih teman-teman. Kayak misalnya teman-teman punya foto, agar foto teman-teman tidak terhapus ketika teman-teman ganti device. Nah, itu bisa dicadangin di cloud ini. Biasanya ya cloud gitu. Cloud itu kan awan atau ya mencandangkan gitu. Kalau notifikasi ya teman-teman tahu sendirilah kalau notifikasi itu seperti apa. Ketika kita misalnya nih, saya menggunakan WhatsApp. Nah, WhatsApp ini ketika saya ngechat teman-teman pasti muncul nih notifikasi. Wah, ternyata si Hanif nih ngechat ngechat gua gitu. Nah, terus juga di sini pisahkan tanggung jawabnya nih, tampilan, logika, data, dan layanan. Nah, nih alur pengembangan aplikasi yang pertama itu yaitu analisis dulu. Kita harus menganalisis dulu nih, kita mau bikin apa. Ketika kita udah mendapatkan ide nih, kita baru melakukan desain. Nah, desainnya itu kita akan seperti apa sesuai kebutuhan yang akan kita pakai gitu. Misalnya kita mau mendesain tentang travel travel app gitu kan. Ya kita harus mendesainnya sesuai dengan travel app tersebut, travel app sesuai dengan tema dari travel app tersebut. Nah, terus kemudian kita harus coding. Coding itu proses membuat aplikasinya. Ketika kita udah membuat aplikasinya, kita akan melakukan testing. Nah, testing ini setelah di testing kita akan mendeploy. Deploy ini ibaratnya kita proses uploading. Habis itu ke maintenance. Maintenance ini biasanya kita akan kayak ngecek server ada yang rubah atau enggak. Pokoknya kayak memperbaiki bug juga biasanya di maintenance tuh, teman-teman gitu alurnya. Nah, UI dan UX sebelumnya saya kasih tahu dulu nih, UI itu adalah user interface dan UX itu adalah user experience. Jadi UI ini lebih ke tampilan ke layoutnya gitu. Kalau misalnya UX ini lebih ke misalnya nih teman-teman nyaman memakai aplikasi tersebut dan tidak ribet. Nah, itu namanya user experience berdasarkan pengalaman teman-teman ketika memakai aplikasi tersebut. Jika UI itu lebih ke tampilan, kayak misalnya tampilannya wah menarik nih, interaktif, dan selain sebagainya. Di sini juga kan ada UI itu warna tombol, teks, icon, gambar, form, dan layout. Nah, itu seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, UX juga rasa nyaman, kejelasan alur, kemudahan, dan kepuasan pengguna. Nah, kalau misalnya di UI ini, misalnya tombol itu harus mudah disentuh, teks mudah dibaca, pesan error jelas. Desain mobile tidak boleh terlalu padat. Nah, kenapa tidak boleh terlalu padat? Karena itu tadi, itu UX itu lebih ke kenyamanan pengguna, teman-teman. Jadi gitu. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, komponen tampilan. Nah, komponen tampilan ini teks dan image itu untuk menyampaikan informasi. Terus ada button itu untuk menjalankan aksi, simpan, login, hapus, lanjut. Nah, input field untuk menerima data pengguna, list, cut, modal, tab, drawer, dan bottom navigation. Nah, untuk button ini untuk menjalankan aksi nih, misalnya simpan, login, hapus, lanjut. Nah, itu kan kalau misalnya kita ingin mengetik login atau eh, ingin login itu kan pasti kita harus mengetik dulu ya password atau email atau segala macam. Nah, kalau misalnya input ini untuk menerima data pengguna setelah kita udah login, kan itu udah masuk nih, kita udah jebret login, nanti langsung data itu kita itu langsung menerima data pengguna. Nah, itu namanya input field. Nah, list card, modal tab driver, dan botol navigation itu dan lain sebagainya dari komponen tampilan. Komponen yang tepat juga bisa membuat aplikasi itu terasa lebih sederhana ya teman-teman. Nah, navigasi mobile. Stack navigation. Dari daftar ke detail lalu kembali. Tab navigation, menu utama seperti beranda, cari profil,
Drawer navigation, menu samping untuk fitur tambahan. Navigasi harus konsisten agar pengguna tidak tersesat. Nah, start navigation dari daftar ke detail lalu kembali. Contohnya ini aplikasinya, teman-teman mungkin ada yang memakai Facebook atau Instagram itu kayak gitu tuh. Teman-teman kan kalau misalnya ketika memakai Instagram atau Facebook kan teman-teman bisa mencari nih. Kalau misalnya menu utama seperti beranda cari profil itu namanya tab navigation. Nah, itu penjelasannya mungkin seperti itu ya teman-teman. Kalian kan pasti sering main sosial media yang ada beranda cari profil. Nah, dari daftar ke detail lalu kembali lagi gitu. Teman-teman bisa bisa lihat dengan teman-teman tuh bisa tahu dengan aplikasi yang teman-teman gunain sehari-hari gitu loh. Nah, navigasinya itu jelas membuat pengguna tahu sedang berada di mana. Biasanya ada icon-icon tertentu sih, kayak misalnya profil seperti apa, misalnya beranda itu seperti apa, misalnya nge-search itu seperti apa, itu pasti ada icon-icon tertentu biar teman-teman itu lebih paham. Oke, lanjut. Terus kemudian ada state. Nah, state ini adalah kondisi data sementara pada aplikasi. Event adalah aksi seperti klik, input, scroll, dan pilih data. Saat state berubah, tampilan ikut berubah. Contoh isi form login, status loading, jumlah item keranjang. Nah, misalnya kita udah isi form login. Habis itu kan kita akan meloading itu. Maksudnya ada loading, ada ngelola dulu itu kayak input data segala macam. Nah, baru teman-teman akan langsung muncul ke halaman menu aplikasinya. Kalau misalnya teman-teman munculnya kayak ke Shopee atau TikTok, pasti kan ada yang namanya FYP kalau di TikTok. Nah, kalau di Shopee, nah nanti teman-teman akan langsung dituju ke halaman beranda keranjang nih. Biasanya teman-teman belanja apa, barang-barangnya apa setelah teman-teman itu login aplikasi tersebut gitu. Kalau misalnya state udah berubah, makanya tampilan juga ikut berubah. Nah, di sininya kayak isi form login, status loading, baru jumlah item keranjang. Nah, aplikasi mobile hidup juga karena state berubah saat pengguna itu bisa berinteraksi gitu. Nah, form dan validasi menerima data pengguna dengan aman dan jelas. Form ini digunakan untuk login ya teman-teman, registrasi, pemesanan, dan pencarian. Validasi memastikan data tidak kosong dan format sesuai pesan error harus jelas, bukan hanya invalid. Form mobile sebaiknya singkat karena mengetik di ponsel lebih sulit. Nah, kalau teman-teman misalnya ingin login nih, teman-teman misalnya salah password atau misalnya atau ketika menulis ID ada yang typo atau bagaimana, itu kan langsung biasanya muncul misalnya ID atau password eh, belum terdaftar atau apa segala macam gitu ya. Nah, itu biasanya langsung muncul pesan errornya kan. Kalau misalnya di sini kan kayak invalid. Invalid itu berarti kan tidak bisa login langsung gitu karena masih ada kesalahan dalam menginput password saat registrasi gitu. Nah, jadi teman-teman itu sebaiknya kalau misalnya memakai password, memakai ID itu teman-teman harus yang gampang teman-teman ingat gitu. Nah, validasi yang baik membantu pengguna memperbaiki kesalahan gitu. Nah, API dan koneksi data. Nah, API ini menghubungkan aplikasi dengan data dari server. Nah, jadi pertukaran data ini sering memakai format JSON. Aplikasi harus menangani tiga kondisi nih, loading, sukses, dan gagal. Contohnya, daftar produk, destinasi wisata, jadwal nilai atau pesanan. Nah, API ini membuat aplikasi bukan hanya di data lokal, bukan hanya di data aplikasi. Jadi, dia itu bisa terhubung dengan layanan lain nih teman-teman. Jadi kita tuh ibaratnya kayak mempunyai server tersendiri kalau misalnya kita ini menggunakan API gitu. Nah, pertukaran datanya biasanya memakai formatnya JSON gitu. Biasanya jembatannya ini ibaratnya ya jembatannya antara mobile app dan server itu ya memakai API ini. Jadi kalau misalnya kita memasukkan input segala macam dari mobile apps-nya itu nanti datanya masuk nih ke server kita nih, ke server yang akan kita guna ke server yang akan kita gunakan ini. Nah, itu melalui API ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, penyimpanan lokal itu menyimpan token login, tema, riwayat pencarian atau draft. Nah, data kecil cocok untuk key value storage, data kompleks cocok untuk data base lokal seperti SQLite. Data sensitif perlu disimpan dengan perlindungan. Nah, penyimpanan lokal ini biasanya teman-teman gini nih.
teman-teman habis nge-search sesuatu misalnya di Instagram, nge-stalking orang lah, contohnya stalking IG orang, set. Teman-teman lupa hapus nih, set. Ketika teman-teman login, nanti sebelum nyari pasti ada tuh history riwayatnya. Teman-teman habis nge-search ini, nge-search itu, nge-search ini, nge-search itu. Dan juga kalau misalnya chatan tuh, teman-teman chatan nih belum dihapus, itu kan masih ada semua tuh di direct message teman-teman, di DM semua teman-teman tuh masih ada. Nah, itu penyimpanan lokal tuh seperti itu ya teman-teman ya. Nah, semuanya itu nggak harus diambil ulang dari internet gitu, nggak make internet pun data itu tuh pasti tersimpan di aplikasi teman-teman gitu. Nah, database dan backend. Database ini menyimpan data pengguna, produk pesanan, komentar, dan riwayat. Backend ini menyediakan API dan mengatur logika bisnis. Mobile app menjadi antarmuka yang digunakan pengguna. Contoh backendnya nih, Firebase, Laravel, Node.js, atau Django. Nah, contoh backend ini biasanya yaitu API-nya tadi, servernya itu ada jenisnya itu, platformnya ada Firebase, ada Laravel, Node.js, atau Django. Nah, database itu menyimpan data pengguna. Jadi teman-teman ketika membuat suatu akun atau memesan keranjang segala macam, memesan produk segala macam, nah itu disimpan di database ini kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak mungkin teman-teman kalau misalnya nih mesen produk sesuatu, atau misalnya teman-teman masukin keranjang deh, nggak ada database, itu pasti ketika teman-teman login lagi itu pasti bakal keulang lagi dari awal kayak gitu. Nah, mobile app ini tetap menampilkan data, backend mengolah dan menjaga datanya gitu. Nah, fitur natif perangkat. Kamera untuk scan QR, upload foto atau verifikasi dokumen, GPS untuk maps, tracking dan rekomendasi lokasi, notifikasi untuk pengingat, chat promo atau status pesanan, biometrik untuk login lebih cepat dan aman. Nah, fitur natif perangkat ini memanfaatkan kemampuan smartphone banget lah. Kamera untuk scan QR, misalnya teman-teman mau scan QR, kalau misalnya teman-teman apa ya, scan QR misalnya absensi lah, contohnya absensi. Untuk aplikasi misalnya teman-teman di sebuah instansi atau di sebuah perusahaan gitu, teman-teman di tempat teman-teman bekerja itu ada aplikasi mobilenya. Nah, terus teman-teman ini menggunakan QR untuk absensi. Nah, QR untuk absensi ini kan biasanya di scan dulu. Nah, di scan-nya itu menggunakan kamera. Nah, di situ kemudian teman-teman bisa mengupload foto gitu. Mengupload ketika udah di scan, bisa tuh teman-teman kayak uh, absensi segala macam gitu. Oke, lanjut. Autentikasi dan otorisasi. Autentikasi ini menggunakan memastikan siapa pengguna yang masuk. Otorisasi menentukan pengguna boleh melakukan apa. Contoh nih, contoh peran. Admin, dosen, mahasiswa, pelanggan, token, sesi, dan logot harus dikelola dengan benar. Nah, kalau misalnya autentikasi ini, teman-teman tuh biasanya kita harus ketika mau masuk sebuah aplikasi itu, teman-teman itu biasanya kayak ada sekitaran usia, pekerjaan, dan pokoknya kegiatan apa yang saat ini teman-teman lakukan. Contoh kalau misalnya teman-teman login, di situ kan teman-teman ada tulisannya sedang bekerja. Apa Anda saat ini, kayak jenis pekerjaan atau jenis aktivitas teman-teman itu kan di situ ada. Nah, itu ada berbagai jenisnya ya teman-teman. Nah, login juga bukan hanya untuk masuk, sistem juga harus tahu hak aksesnya seperti itu teman-teman. Jadi kan teman-teman kalau misalnya ingin mendaftar akun tersebut kan pasti ditanya nih pekerjaan teman-teman apa, misalnya ada yang jawab dosen lah, ada yang jawab karyawan swasta lah, itu kan tergantung profesi teman-teman ataupun kegiatan yang teman-teman saat ini teman-teman lakukan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, keamanan mobile itu harus digunakan menggunakan HTTPS untuk komunikasi dengan server. Jangan menyimpan password secara langsung. Validasi input untuk menjaga data berbahaya. Minta izin perangkat hanya jika benar-benar diperlukan. Nah, teman-teman kalau misalnya keamanan, itu tuh biasanya menggunakan HTTPS. HTTPS ini sebenarnya lebih kayak suatu domain ataupun suatu lebih kayak hostingan juga bisa jadi seperti itu. Nah, itu tuh untuk mengkomunikasikan kita dengan server. Jadi nggak bisa menyimpan password secara langsung. Makanya ada validasi input untuk mencegah data berbahaya yang masuk. Atau ibaratnya mencegah hacking lah gitu.
minta izin perangkat juga, bisa biar benar-benar diperlukan. Biasanya kan kayak kalau misalnya kita mau login email ini nih, kita harus misalnya login email kita di HP satunya udah login, tapi di HP satu lagi kita, di HP kita ya misalnya satu lagi, misalnya teman-teman punya dua device nih, di HP kita satu lagi tapi belum login. Tapi ketika kita ingin login nih ke email kita tersebut, kita harus verifikasi atau validasi ke perangkat kita yang satunya yang sudah login ini gitu teman-teman. Ibaratnya analoginya seperti itu sih, analogi simpelnya menurut saya. Aplikasi yang baik harus berguna juga dan sekaligus aman. Nah, testing dan debugging. Nah, testing ini ya teman-teman ya, memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman sebelum mendeploy, teman-teman itu harus testing. Ini aplikasi ini tuh berjalan dengan lancar nggak sih? Terus kebutuhannya tuh udah mencukupi belum sih untuk aplikasi tersebut gitu. Nah, debugging ini mencari dan memperbaiki bug. Misalnya teman-teman ada bug ya, kayak misalnya contoh lah bugnya kayak, wah aplikasi ini tiba-tiba nggak bisa dipercaya sama sekali nih, kenapa gitu kan. Makanya ada kita uji dulu nih, kita testing dulu, debugging, baru kita deploy gitu teman-teman ya. Nah terus juga kita juga nih ketika ada debugging atau ada misalnya kita ada bug atau ada error, kita harus tuh baca teliti nih, wah error aplikasi kita di mana, terus cara dan solusinya gimana gitu untuk aplikasi ini biar bisa berjalan sesuai kebutuhan gitu ya teman-teman ya. Testing kan, testing itu mencegah masalah kecil menjadi masalah besar saat aplikasi sudah dirilis gitu. Nah, performa aplikasi nih. Aplikasi harus cepat dibuka dan tidak sering crash. Optimasi gambar agar ukuran aplikasi tidak terlalu besar. Gunakan cache atau pagination untuk data banyak. Uji pada perangkat spesifikasi dan rendah tinggi. Pengguna tidak melihat kode tetapi merasakan performanya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mengupload aplikasi dan membuat aplikasi, teman-teman juga harus memperhatikan performa aplikasi nih. Wah ini aplikasinya sering ngehang nggak ya, ini sering crash nggak ya, atau ada masalah gambar nggak ya yang terlalu besar atau segala macam, atau fiturnya ada yang keberatan segala macam gitu. Nah teman-teman tuh harus memerhatikan itu juga gitu. Nah, yang terakhir itu ada deployment dan publikasi. Nah, kalau deployment dan publikasi Android itu APK untuk instalasi langsung. Biasanya kita itu sebelum mengupload ke sebelum kita mendeployment dan publikasi, kita itu biasanya harus menjadikan sebuah file kita nih, file project aplikasi kita itu menjadi AAB. Untuk misalnya kita ingin deploynya itu di Google Play Store. Kalau misalnya iOS, publikasinya melalui App Store. Nah, kita juga harus periksa icon, nama aplikasi, versi, permission, dan URL API-nya. Setelah rilis, baru kita lakukan maintenance dan update. Biasanya maintenance itu ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, dan ada pun yang sebulan sekali pun ada gitu untuk maintenance dan update ini. Nah, rilis aplikasi bukan akhir tetapi pemakaian awal oleh pengguna gitu. Nah, untuk aplikasi mobile. Nah, contoh studi kasusnya nih, fiturnya nih, misalnya fitur dari aplikasinya ini ada login, pilih destinasi, rekomendasi, jadwal perjalanan, dan pemesanan. UI-nya ini ada 4, misalnya kayak ada halaman beranda, katalog, detail destinasi, booking, dan profile. API database-nya ada data destinasi, user, pesanan, dan riwayat. Native feature, maps, kamera, dan lokasi. Nah ini contoh studi kasus dan aplikasi. Misalnya aplikasi ini sudah jadi gitu. UI-nya itu ada halaman beranda, katalog, detail destinasi, booking, dan profile gitu. Nah satu aplikasi nyata juga bisa menggabungkan banyak konsep pemrograman mobile. Nah masalah umum saat membuat mobile app itu biasanya layoutnya tuh berantakan pada ukuran layar yang berbeda. Jadi teman-teman tuh harus memakai layoutnya tuh secara mungkin dinamis ya, tampilannya itu biar tidak error gitu. Misalnya API-nya error karena URL, karena token, atau format datanya bisa salah, state-nya nggak berubah sehingga tampilan nggak update, aplikasinya bisa jadi berat karena gambarnya besar atau data terlalu banyak gitu. Error biasanya sih bukan air, tapi petunjuk untuk memperbaiki aplikasi. Justru ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian ketika membuat aplikasi nih ada error, teman-teman pasti bakal bisa um, memperbagus atau mempercantik lagi, dan juga
memperbaiki dari yang kurang dari aplikasi teman-teman tersebut di mobile ini gitu. Jadi ketika teman-teman error itu harusnya bukan malah pusing, malah seneng. Kalau saya sih seperti itu ya. Jadi lebih enak ada error karena kita tahu nih kita harus perbaiki layout ataupun aplikasi kita ini menjadi yang lebih baik lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan dari presentasi yang tadi saya presentasikan itu, pemrograman mobile itu mencakup desain, kode, data, keamanan, dan publikasi. Aplikasinya itu harus mudah digunakan, cepat, aman, dan sesuai kebutuhan pengguna. Yang jelas, kenapa harus mudah digunakan? Ya karena aplikasi mobile itu kan ibaratnya kayak udah di HP nih, kita itu butuhnya yang simple aja lah gitu ya teman-teman. Simple tapi nggak simple-simple banget. Yang penting simple tapi lumayan kompleks gitu lah. Nah, arsitekturnya juga rapi, memudahkan pengembangan fitur, testing dan maintenance-nya juga menjaga kualitas aplikasi kalau misalnya udah kita rilis gitu. Nah, aplikasi mobile yang berkualitas itu biasanya lahir dari konsep yang rapi dan pengujian yang matang. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan dan mungkin segini aja tugas pengganti kehadiran saya yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.